Wah, Nek, ada teman Kayla yang suka membuli Kayla. Jadi males ke sekolah nih. Ngomong-ngomong, Nenek punya musuh nggak? Tentu ada orang yang tidak suka sama nenek, tapi nenek tahu dia juga gambar dan rupa Allah. Biar tidak berpusat pada kejahatan orang, sebaliknya mau melatih untuk menghitung berkat, sambil melihat keagungan Tuhan yang membuat nenek semakin rendah. Itulah yang namanya bahagia, yaitu ketika dekat pada firman Tuhan yang menghidupkan dengan kelimpahan yang Tuhan rancang. Sesaat lagi kita ikuti pelayanan Yesus yang jarang tinggal berlama-lama di suatu tempat. Karena dia tahu di mana dia harus bekerja, serta perubahan apa yang ditimbulkannya. Kayla mau terus belajar, mengerti misi Yesus. Nenek juga. Anak-anak, mari kita bersama-sama. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh memohonkan kepadamu, kiranya pada pagi hari ini Engkau berikan kepada kami firman Tuhan, dan bukan apapun saja yang kurang dari firman Tuhan itu. Kami tidak ingin mendapatkan satu buah khotbah yang bagus sekalipun. Kami juga tidak mau mendapatkan khotbah yang jelek. Kami ingin Tuhan betul-betul mendapatkan firman Tuhan, karena kami percaya bahwa oleh perkenanan-Mu firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Kiranya Tuhan kuasa-Mu yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus boleh bekerja di antara kami, sehingga hidup kami ini boleh semakin seturut dengan firman. Hidup kami semakin diserupakan dan dipersatukan dengan anak tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama melihat bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kita melihat bahwa berkat Allah yang besar itu memang dijanjikan kepada orang-orang Israel, kepada keturunan Abraham. Tetapi berkat Tuhan tidak bisa stop, tidak bisa berhenti hanya kepada orang Israel saja. Tapi akan menjalar lalu pergi keluar. Berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan akan melanda seluruh dunia. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus sudah memberikan berkat-Nya di antara orang-orang Israel, Tuhan Yesus pergi ke dalam daerah orang-orang bukan Yahudi. Dan kita melihat ada seorang perempuan yang bukan Yahudi mendapatkan berkat Tuhan yang begitu besar. Nah, ini bukan cuman anaknya itu sembuh dari kerasukan setan, tetapi dia bisa melihat bahwa berkat Allah, bahkan keselamatan yang Tuhan Allah berikan bagi orang-orang Yahudi itu sekarang juga sampai kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan kita melihat setelah Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan bagi anak perempuan Sirofenisia itu, Tuhan Yesus pun melanjutkan perjalanannya. Dia meninggalkan Tirus lewat Sidon, lalu di tepi Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Adik-adik sekalian ingat gak Dekapolis itu ada apa? Di dalam Markus pasal yang kelima, Tuhan Yesus itu pernah mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan. Ini adalah orang yang begitu menakutkan. Dia itu ketika ditanya, siapa namamu? Dia mengatakan, Legiun, kami itu banyak. Pasukan Romawi yang sangat menakutkan. Itu sering disebut sebagai Legiun. Itu adalah satu buah tentara yang besar. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan, lalu orang itu pun menjadi tahir. Lalu orang itu pun mulai memberitakan Injil. Ingat ya, berita keselamatan yang kita terima tidak bisa berhenti. Orang itu ketika sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, menerima kelepasan dari kuasa setan, lalu mulai mengenal Tuhan Yesus, dia pun beritakan tentang Yesus Kristus di sekitar Dekapolis. Maka sekarang ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah Dekapolis, ada banyak orang yang sudah pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Dan sekarang orang banyak itu datang dan membawa kepada Tuhan Yesus satu orang yang tuli, tidak bisa dengar sama sekali. Ketika orang tidak bisa dengar sama sekali, maka mulutnya pun gagap. Tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang lancar yang dimengerti oleh banyak orang. Nah, ini satu hal yang kita harus pegang dengan baik-baik adik-adik sekalian ya. Nah, ini bukan cuman berbicara tentang tuli atau bisu atau gagap secara fisik, tapi ada hal yang sangat penting di dalam bagian ini. Orang ini adalah orang-orang non-Yahudi. Dan dia membawa satu orang dari daerah sana yang telinganya tidak bisa mendengar. Perhatikan ya, telinganya tidak bisa mendengar dan mulutnya pun tidak bisa berbicara dengan benar. Tidak ada input, tidak ada masukan di dalam telinganya dia yang bisa dengar dengan baik, maka juga tidak ada keluar dari mulut ucapan-ucapan yang baik yang bisa didengar dengan baik.
Maka orang banyak ini sudah pernah mengenal, bukankah Tuhan Yesus itu adalah Dia yang berkuasa, yang hebat, yang pernah mengusir setan di dalam daerahnya mereka. Dan mereka ingat bahwa setan itu ketika ditanya namanya siapa? Legiun. Itu yang paling menakutkan pada waktu itu. Bukan karena serem, tapi mereka tahu bahwa prajurit Romawi yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang dia itu bisa punya armada militer yang hebat sekali dalam berperang kemana-mana, menang terus. Maka Tuhan Yesus katakan bahwa yang seperti ini pun bisa ditundukkan. Semua kuasa dunia bisa ditundukkan oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang ketika mereka melihat ada orang yang tuli dan gagap, dibawa saja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sakti loh, bisa memberikan kesembuhan loh. Maka orang ini dibawa kepada Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus datang dan melihat dia, lalu orang ini dibawa pergi sendiri. Loh, kenapa kok harus dibawa pergi? Kenapa kok sendirian? Kenapa kok Tuhan Yesus tidak mau sembuhkan saja langsung di hadapan orang banyak? Nanti orang banyak langsung angkat tepuk tangan. Wih, hebat. Tuhan Yesus ini adalah pembuat mujizat yang paling top. Nah, ini akan menjadi satu buah atraksi yang sangat hebat dan luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik sekalian, di sini kita lihat ya bahwa Kristen, iman kita kepada Tuhan Yesus itu bukan atraksi. Apakah iman harus diberitakan? Harus diberitakan. Tapi iman bukan pertunjukan. Iman bukan atraksi. Kita melihat ya, zaman sekarang itu ada kebaktian-kebaktian yang dibentuk mirip seperti atraksi. Kayak satu buah pertunjukan. Yang mana setelah kita melihat pertunjukan itu, pendetanya kelihatan paling hebat. Nah, itu bahaya sekali. Tuhan Yesus membawa orang ini sendirian. Setelah itu dia mulai masukkan tangannya ke dalam telinga orang itu. Lalu Tuhan Yesus meludah dan memegang lidah orang itu. Lalu dia memandang ke atas dan berkata, Ephata, artinya terbukalah. Maka sekarang telinganya orang itu terbuka. Dan mulutnya pun juga terbuka. Telinganya sekarang bisa mendengar dan mulutnya pun akan terbuka dan bisa berkata-kata. Tadinya dikatakan bahwa orang itu gagap, tidak bisa berkata-kata dengan baik. Adik-adik sekalian, di sini kita bisa melihat ya bahwa tadinya orang-orang Sidon, orang-orang Tirus, orang-orang Dekapolis, mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Yesus Kristus. Telinga mereka tertutup dari berita tentang Yesus Kristus. Telinga mereka tidak bisa mendengar hal yang benar. Kalaupun mereka dengar di sini dan di sana dari orang yang tadinya kerasukan setan lalu dibebaskan, itu mereka dengarnya belum terlalu jelas. Dengarnya belum begitu baik. Lalu yang bisa dikatakan di antara mereka, satu orang dengan orang yang lain juga belum bisa ada kata-kata yang precise, yang tepat, yang baik. Mereka bisa berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Bisa. Mereka ngomongnya apa? Hebat Tuhan Yesus. Hebat. Sakti. Bisa menyembuhkan ini dan itu. Wah, saya senang tuh kalau saya punya teman yang sakti seperti itu. Pada waktu saya sakit, saya datang sama dia. Bapak tolong sembuhkan saya. Sembuh. Wah, enak sekali. Pada waktu saya miskin, saya tidak punya uang, saya datang kepada dia. Bapak, saya butuh uang. Lalu kita jadi punya uang. Pada waktu kita butuh apa-apa, saya mendapatkan itu. Wah, enak sekali kalau ada di antara kita punya teman yang seperti itu. Mereka pikir juga seperti itu. Yang bisa dibicarakan di antara mereka tentang Tuhan Yesus cuman ucapan-ucapan gagap seperti itu. Ucapan-ucapan yang tidak benar. Kenapa? Karena input yang masuk di dalam telinga mereka selama ini tertutup. Dan hal itu bisa kita lihat dari orang ini. Orang ini tuli. Tidak bisa mendengar. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah katakan, Ephata, terbukalah. Berita sekarang bisa masuk ke dalam telinganya. Dan sekarang berita yang benar, yang baik juga bisa keluar dari mulutnya orang itu. Tuhan Yesus peringatkan, jangan beritakan kepada siapa-siapa. Karena banyak di antara mereka yang ketika memberitakan, beritanya itu masih belum benar. Tetapi sekarang kita sudah melihat ya, Tuhan Yesus sudah membukakan telinganya orang tuli. Wah, ini adalah satu buah janji yang penting sekali dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa ketika Mesias datang itu ya, maka orang tuli akan mendengar. Orang-orang yang bisu akan bisa berkata-kata kembali. Dan hal ini bukan sekedar tentang telinga yang tuli yang tidak bisa mendengar. Kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakan, oh orang itu tuli, oh enggak apa-apa, tuli enggak apa-apa, bisa pakai bahasa isyarat. Nah, itu bukan sekedar tentang tuli di dalam mulut atau tentang bisu. Tetapi kalau telinga kita tuh tuli, tidak bisa mendengar tentang berita firman Tuhan. Zaman sekarang banyak orang yang telinganya sebetulnya tajam tapi tidak mau mendengar berita tentang firman Tuhan. Dikasih saat teduh, tidak mau dengar baik-baik. Dikasih firman Tuhan, enggak mau dengar baik-baik. Telinganya tuli. Dan kalau telinganya itu jarang mendapatkan masukan firman Tuhan,
mulutnya yang keluar pasti hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bernilai. Adik-adik sekalian, kita adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, telinga sudah dibukakan. Kabar bisa masuk ke dalam telinga kita. Dan mulut kita pun juga dipanggil untuk bersuara dengan benar. Ini adalah cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Adik-adik sekalian, teruslah makin minta kepada Tuhan. Buka telinga, buka mulut. Buka telinga, meskipun saya bukan orang Yahudi, meskipun saya adalah orang berdosa yang begitu kecil, yang begitu jauh dari Tuhan, yang oleh orang-orang Israel dianggap sebagai anjing, orang kafir, tidak kenal Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus oleh belas kasihannya yang besar sudah memberikan mujizat itu. Telinga kita dibuka sehingga kita bisa dengar bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Dia yang menyatakan Allah yang sejati. Dengan kuasanya juga akan membuka mulut kita. Maka adik-adik sekalian, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang setiap hari telinganya makin lama makin terbuka dan mulutnya berbicara dengan lantang. Bukan ucapan-ucapan yang buruk seperti orang yang bisu, ucapan-ucapannya itu tidak bisa terdengar dengan baik. Bukan ucapan-ucapan baik yang keluar dari mulutnya. Saya tidak tahu ya, setiap hari di sekolah, di rumah, ucapan mulutmu itu ucapan yang baik atau ucapan yang buruk. Mintalah kepada Tuhan, buka telingaku Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu masuk di dalam telingaku. Saya memang tidak layak, saya orang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus mau membukakan telinga. Biarlah telinga kita dibukakan. Firman Tuhan kita dengar. Dan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus, firman Tuhan juga keluar dari mulut kita. Saya berharap banyak di antara adik-adik nanti yang juga suatu hari nanti dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Ada di antara kalian yang akan menjadi pemberita firman sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai penginjil, atau sebagai orang yang bekerja, tapi mulutnya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami bersyukur karena cinta kasih-Mu itu menjangkau kepada kami juga orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, selama ini kami adalah orang-orang yang tuli, tapi kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, telinga kami dibukakan. Dan kami ingin Tuhan, mulut kami juga dibukakan untuk memberitakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang indah, hal-hal yang adalah dari Tuhan asalnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, apa yang ada di pemikiran kita ketika mendengar cerita mukjizat? Bukan hal spektakuler, karena yang lebih penting daripada mujizat adalah bagaimana manusia bisa melihat anugerah kekal Allah di dalam mujizat, yaitu memulihkan persekutuan dengan Allah. Mari kita juga mengambil waktu untuk bersyukur kepada Allah karena telah menjaga indera pendengaran kita, terutama untuk bisa mendengar firman Allah dan indera pengucapan sehingga bisa mengucapkan puji-pujian bagi Allah. Marilah kita juga berbelas kasihan kepada orang yang tuli atau bisu dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut, serta berusaha mengabarkan Injil pada mereka dengan bahasa isyarat. Ayo kita terus memohon agar mengerti anugerah Allah yang bisa kita kenal lewat pembacaan Alkitab dari Markus 8 ayat 1-9. Soli Deo Gloria.